Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami Bapak Ibu Dewan Juri dan hadirin sekalian yang kami hormati. Kami selaku peserta Krenova dari SMP Negeri 3 Bayat yang beranggotakan saya Dita Ayu Syafira dan rekan-rekan saya yaitu saya Nusalihah Hikmah, saya Bapak Saman Prasetyo, saya Kasira Latifah. Di sini kami akan mempresentasikan produk yang telah kami buat, yaitu Yekjia, peyek biji pepaya. Presentasi ini terkait tentang pemanfaatan biji pepaya sebagai inovasi olahan peyek untuk pengembangan pangan. Abstrak. Dampak dari inovasi peyek biji pepaya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan para usaha UMKM. Melalui inovasi ini, peyek biji pepaya dapat menjadi sumber penghasilan dan kuliner yang menarik perhatian masyarakat luar. Latar belakang. Banyak inovasi dan pengembangan ide dari biji pepaya yang kurang diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sejarah inovasi ini berasal dari pemikiran ide baru yang sebelumnya belum pernah digunakan oleh kalangan masyarakat baik lokal maupun luar. Pinjangan hangat bagi para masyarakat luar dan juga bermanfaat dalam pengembangan usaha UMKM. Manfaat inovasi. 1. Dapat menjadi sarana pengolahan alam dan pemenuhan kebutuhan pangan. 2. Dapat menjadi kreativitas baru, unik dan baik untuk tubuh, memberikan cita rasa yang khas dan cocok di lidah. Biaya produksi yang terjangkau. Aspek inovasi. 1. Keunikan inovasi. Keunikan inovasi dari peyek biji pepaya belum banyak diketahui oleh masyarakat luar, sehingga inovasi ini dapat menjadi sumber alternatif dalam memenuhi kebutuhan pangan manusia maupun biji pepaya dibuat oleh tim kelompok SMP Negeri 3 Bayat. Sebelum kami ajukan sebagai produk Krenova, inovasi ini sudah melakukan beberapa uji coba terkait rasa dan sudah diimplementasikan di lingkungan sekolah. Sehingga dapat disimpulkan, produk inovasi peyek biji pepaya sudah siap diproduksi dan dipasarkan menjadi produk makanan ringan. 3. Spesifikasi teknis inovasi. Alat yang kami butuhkan yaitu 1 wajan, 2 baskom, 3 ceting, dan lain sebagainya. Lalu 3 tepung tapioka 25 gram dan lain sebagainya. 4. Langkah-langkah pembuatan peyek. Step merendam biji pepaya. 1. Kupas pepaya dan pisahkan daging dengan bijinya. 2. Cuci pepaya dan rendam dengan air yang diberi kapur sirih selama kurang lebih 5-10 jam. 3. Bila sudah direndam, tiriskan dan jemur sampai mengering. Step membuat dan 3 butir kemiri. 2. Masukkan 250 gram tepung beras, 25 gram tepung tapioka, bumbu halus, 1 butir telur ayam, 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan lain sebagainya. 3. Masukkan biji pepaya ke dalam adonan dan aduk rata. Resep. 2. Uji internal. 3. Uji konsumen. 4. Evaluasi hasil. Bagaimana strategi branding produknya? Strategi branding produknya memperkenalkan kepada masyarakat itu sebenarnya. Kemudian yang kedua, karena ini inovasi, harus ada nilai lebih. Saya bayangkan kalau peyek ya kayak gitu aja, mindset saya kalau peyek itu seperti peyek yang juga ada. Peyek betul, atau peyek kacang dan sebagainya. Apakah ini sama atau berbeda dengan peyek? Dari sisi nilai keunggulannya, karena kita sebenarnya di sini duduk di sini sampai sore nyari keunikan keunggulan itu. Ini dua aja bisa disambung oleh Untuk keunggulan dari produk kami itu terdapat dari biji pepayanya yang memiliki rasa khas pahit-pahitnya, dan biji pepaya pun juga jarang digunakan
dan cuma menjadi sampah lingkungan. Baik, untuk jawaban itu kita menemukan ide saat itu kita membeli rujak, terus penjual rujak itu membuang biji pepaya. Jadi kita mendapatkan informasi dari Bapak Ibu Guru ada kegiatan apa, jadi kita memanfaatkan biji pepaya tersebut. Tidak, kebetulan kita nggak sendiri, Pak. Gimana kritik? Jadi ini semua produk dicoba terlebih dahulu untuk rasa kurangnya. Sekolah punya medsos ya, punya Instagram nggak ada di Ya, posting? punya. Ini baru diuji cobakan, Pak. Nanti selanjutnya dipromosikan lagi. Sudah di posting? Belum. Jadi salah satu soal. Ya. Banyak sekali. Mungkin gara-gara pengemasannya yang kurang. Masih panas dibungkus. Tetap harus yang itu ada supaya lebih awet. Tetap beriping loh, lenyap Kualitasnya. ya. Kalau untuk pengembangan nanti paman ini memang sudah ada respon dari konsumen. Pengembangan ke depan itu bagaimana untuk mendapatkan bahan biji pepaya misalnya. Kan biji itu yang bisa diolah kan sudah itu pepaya yang matang. Iya. Nah, apakah gampang untuk mencari bijinya itu pepaya itu? Depannya itu kalau untuk memang itu di respon masyarakat pada penggunaannya. Ya, untuk itu nanti kita bisa memesan biji pepaya dari orang yang jualan rujak, bisa. Dan kalau Bisa juga kami membeli pepaya atau mengambilnya dari tetangga yang mempunyai kebun pepaya sendiri, lalu daging pepayanya dibuat stik pepaya, Pak. Ya kalau harus beli pepaya sendiri kan mahal. Iya. Nah, ada cuma diambil biji. Nah ini yang perlu dipertimbangkan ke depannya. Tukang buah atau ini aja, tukang buah itu didaftar aja se-kabupaten Klaten. Jadi dikumpulkan itu bijinya itu bisa gitu. Ya. Kayak kaleng macam-macam kayak kaleng. Iya gitu, banyak kerjasama gitu ya. Intinya gini loh, biar produknya itu limited terbatas karena bahan bakunya mungkin yo harus nomor HP saat betul ada saat paten gitu. Tapi Adi harus bisa menunjukkan bahwa produk itu inklusif, produk itu punya nilai manfaat tinggi. Otomatis kan harus bisa menjabarkan. Coba mengapa pilih biji pepaya? Keunggulan biji pepaya apa? Keunggulan dari biji pepaya yaitu mempunyai ciri khas rasa yang pahit. Dari sini rasa pahit, kopi ya pahit. Biji kopi juga pahit gitu. Nah, paling tidak nilai jual dari biji pepaya itu dikaji, dicari nutrisinya apa. Misalnya ada khasiat sebagai obat Khasiatnya apa, obat kuat atau ya, apa gitu loh. Misalnya pepaya dengan paya udang, milih yang mana? Orang pasti milih paya udang. Tapi ada harus bisa menunjukkan paya udang kan cukup nanti bisa alergi. Coba bikin kenyang misalnya gitu, proteinnya protein hewani, tapi bisa mengunggulkan, oh pepaya itu ini loh, nutrisinya ini, bisa menyembuhkan ini, bisa ini, nah itu di penelitian ditonjolkan di situ. Jadi meskipun produknya itu 1 bulan hanya menghasilkan 10 bungkus ini, akan dicari orang gitu, karena punya eksklusivitas, punya nilai-nilai yang beda gitu. Itulah inovasi deh. Jadi itulah inovasi. Payak pedol aku bilang payak pedol bangun payak ini gitu. Tapi ini nek adik bisa menunjukkan, oh ini kandungannya ini. Terus tadi saya tanya satu hal, dicuci dengan air daun sirih, itu maksudnya apa? Direndam, Pak.
direndam. Kenapa harus pakai air? Karena biji pepaya itu kan ada lapisan putih-putihnya itu Pak. Terus biar bersih, jadi direndam pakai kapursi. Nah, itu panjenengan kaji lagi kalau sebuah penelitian. Mengapa ambil itu? Untuk menghilangkan detox area atau penyakitnya atau menghilangkan apanya. Nah, penelitian bisa dijelaskan di situ. Karena ini satu khusus loh. Kok ngumbai tidak nganggo? Dawet sirih. Nah, itu salah satu yang menjadi ciri khas tadi termasuk. Itu loh. Itu salah satu contohnya dalam penelitian. Itu nggih. Oke, selamat karena karena jenengan sudah tulis ini manfaat biji pepaya. Ini kan ada ini untuk menjaga pencernaan, detoksifikasi hati, menyiapkan kulit, antioksidan alami, gitu kan? Untuk melawan radikal bebas. Ini kan manfaat itu yang ditonjolkan. Berarti Anda konsumsi peyek biji pepaya bikin sehat. Terus tambah satu awet muda. Nah, jadi meskipun produknya ini terbatas akan dicari orang. Kepada Bapak Dewan Juri untuk waktu tanya jawab sudah